Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Sylvie Cecilia. Apa kabar Sylvie? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya. Kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Pengalaman mistis buat aku sendiri sih aku belum pernah ngalamin. Cuma adik aku pernah sakit 3 bulan tahun lalu. Sakit karena apa ya? Sakit dia perut, lambung sih kalau analisis dokter itu lambung. Cuma karena ibu saya masih percaya hal-hal gaib, jadi dia sesudah ke dokter ternyata belum ada perubahan, jadi datang ke orang pintar. Apa kata orang pintar? Agak ini sih agak kaget juga soalnya kayak gimana ya, soalnya aku kurang percaya hal seperti itu, wallahu alam gitu ya. Jadi mama aku bilang, orang pintarnya tuh bilang itu tuh kiriman orang buat aku sakitnya, tapi meleset jadi ke adik gitu. Terus? Wallahu alam itu bener enggaknya, cuma katanya sih gitu. Setelah itu sembuh? Setelah itu agak lama, 1 bulan. 1 bulan setelah ke orang pintar itu adik aku alhamdulillah sembuh. Jadi 3 bulan totalnya. Ada tanda-tanda yang aneh nggak sebelum ada yang sakit? Tanda-tanda yang aneh sebenarnya mungkin ini nggak terlalu gimana ya, cuma di rumah yang sebelumnya, karena sesudah adik aku sakit 1 bulan kita pindah rumah gitu. Jadi di rumah yang pertama itu kita 3 tahun. Selama 3 tahun itu kan kita rumahnya juga jauh dari sungai, jauh dari pepohonan seperti itu. Tiba-tiba di depan rumah di terasnya itu ada lintah. Soalnya kita tuh sekeluarga emang gimana ya, agak takut ke hewan itu lintah gitu, cuma kaget. Jadi mama aku sama aku juga kaget soalnya selama 3 tahun kita di situ Gak pernah ada? Gak pernah, walaupun mau hujan gede atau gimana pun gak pernah ada hewan gitu. Tapi nggak tahu sih, mungkin cuma pas ada lintah itu gak lama adik aku sakit gitu. Mungkin dikait-kaitkan ya, walaupun aku nggak tahu sebenarnya, cuma kayak mungkin kalau mamah kan kalau orang tua awam gitu ya, yang orang tua dulu suka kayak dikait-kaitkan hal-hal kayak gitu. Iya, tapi mudah-mudahan sih nggak ada hubungannya ya, Iya. mudah-mudahan. Amin. Tapi sekarang kondisinya udah baik-baik aja? Alhamdulillah udah baik. Dan kamu juga baik-baik aja kan sih. waktu aku, itu? Alhamdulillah sih baik. Sampai saat ini nggak ada kejadian aneh-aneh? Alhamdulillah di luar nggak ada logika? kejadian aneh-aneh, cuma Baik. ke adik aja gitu. Oke, mudah-mudahan sih kamu dan keluarga baik-baik aja ya. Amin. Termasuk malam ini, terutama buat kamu. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku mencelakai sang pacar dengan racun. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Oci. Selamat malam Oci. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami? Gini Mas, saya mau menceritakan tentang kehidupan saya. Baik, silahkan. Saya telah pacar saya dengan cara halus, Maksudnya cara halus? yaitu dengan cara saya membeli obat-obatan seperti racun tikus yang mematikan, Mas. Kalau gitu nggak halus dong ya? Kamu beli racun tikus, kamu racunin pacar kamu sampai meninggal? Iya, Itu kenapa bisa sampai seperti itu? karena pacar saya selingkuh di belakang saya, Mas. Karena selingkuh kamu racunin sampai meninggal? Iya, Mas. Gimana kronologi ceritanya? Gini, Mas. Saya pacaran sama dia kurang lebih udah 3 tahun, Mas. Bahkan kita udah kontrak pun kita bareng, Mas. Seperti suami istri. Udah tinggal bersama? Udah tinggal bersama, Mas. Lalu saya melihat dia, Mas, dengan mata kepala saya sendiri
Di belakang saya dia selingkuh Mas dengan orang lain. Bahkan lewat telepon dan WhatsApp di HP-nya pun saya tahu Mas. Orang ini kamu kenal? Enggak Mas. Dan kamu sakit hati? Sakit banget Mas. Iya, kamu bisa bayangkan. Lalu, apa yang membuat kamu memutuskan untuk meracuni pacar kamu itu? Karena saya benar-benar sakit hati Mas. Saya ngomong sama dia, bahkan ngomong 4 mata sama dia, malah saya yang dimarahin balik-balik Mas. Tapi udah dipastiin itu beneran selingkuhannya. Mungkin aja temennya, Bener atau Mbak, saudaranya. bener itu selingkuhannya. Bahkan saya tahu dari temennya. Saya pun ngelihat dengan mata kepala saya sendiri Mbak. Oke. Lalu, kamu racunin pakai racun tikus. Iya Mas. Kamu apain? Gimana cara ngasihnya? Iya, kasih makanan. Pas dia berangkat kerja saya selalu membuat makanan dia Mas. Seperti nasi goreng. Lalu saya diem-diem memasuki obat-obatan itu di dalam nasi goreng itu Mas. Tanpa sepengetahuan dia. Lalu makanan itu pun saya sajikan Mas di atas meja. Saya berikan kepada dia Mas. Dia mau makan nasi itu Mas, lalu pertengahan jalan dia mau berangkat kerja. Saya menerima telepon dari keluarganya Mas bahwa dia kecelakaan. Begitu kamu dapat telepon, apa tanggapan kamu? Senang dan sedikit sedih Mas, sok mendengar pacar saya itu meninggal. Tapi nggak ngerasa berdosa, kan itu ngebunuh orang meninggal. loh. Itu Meninggal di tempat ya? Iya Mas, harusnya Mbak mungkin sekarang udah dihukum loh, karena udah ngebunuh orang. saya siap Mbak, saya siap Mas. Karena kecelakaan jadi orang lain taunya. Tapi ini sekarang nih malam hari ini, kamu ditonton sama Iya, banyak orang. ditonton banyak orang loh. Mungkin nanti keluarganya nonton terus tahu. Beneran siap mempertanggungjawabkan semuanya? Siap Mas. Saya benar-benar merasa bersalah atas perbuatan saya sendiri Mas, Mbak. Udah berapa lama kejadiannya? Seminggu Mbak. Wah, seminggu. Oke, Masih cepet banget. kenapa kamu nggak menyerahkan diri ke polisi? Sebenarnya saya ingin menyerahkan diri ke polisi. Cuma saya merasa sakit hati. Oke. Perbuatan kamu juga itu udah perbuatan yang melanggar hukum. Jadi kamu emang udah patut harusnya dihukum. Oci, apa tujuan Ya, kamu Mas. datang ke Menembus Mata Batin? Ya. Saya ingin meminta maaf kepada keluarganya Mas. Kenapa minta maaf ke sini bukan langsung ke keluarganya? Karena saya telah anaknya Mas tanpa sepengetahuan keluarganya. Mungkin selama seminggu ini ada menghantui atau mungkin ada mimpi-mimpi buruk mantan pacar mbaknya almarhum datang atau gimana? Iya Mbak, sempat datang. Bahkan saya sering cerita tentang dia terhadap teman-teman saya. Saya merasa dia selalu datang dan berada di sebelah saya Mbak. Mudah-mudahan arwahnya bisa tenang di sana ya. Iya, Ya, kami akan ajak kamu kalau begitu langsung untuk menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dan Iya, Mas. mudah-mudahan kalau keluarga dari almarhum mantan pacar kamu menyaksikan tayangan ini bisa mengerti dan seperti kamu bilang kamu siap bertanggungjawabkan semuanya. siap ya? Mas. Oke, kalau begitu kami akan ajak untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Oci, terlahir tanggal 30 Agustus 1996. Sosok yang idealis dan suka akan kedamaian. Tetapi dia suka menyimpan amarah hingga tertimbun menjadi bola salju yang suatu saat akan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Ada pertanggungjawaban yang belum dia selesaikan. Hal itu membuatnya tidak akan merasa tenang sebelum menyelesaikannya. Saya melihat ada hantu pria yang selalu mengikuti dirinya kemanapun dia berada. Bahkan jika dia pergi ke WC, hantu pria tersebut selalu menguntit dan melihat dia. Menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat Malam. malam, Roy. Hari ini saya bawa teman. Teman saya namanya Bihun. Bihun. Ya, kemarin Soun. Oci. Dengan tanggal lahir 30 bulan 8 1996. Oci karena sakit hati diselingkuhi sang pacar, dia tega dengan racun tikus. Waktu itu sang mantan pacar meninggal begitu dalam perjalanan. Iya, Dan Mas. itu sebenarnya dalam pengaruh racun. Tapi ya keluarganya dan pihak yang berwajib menemukan bahwa meninggalnya karena kecelakaan. Iya, Mas. Nggak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya di bawah pengaruh racun tikus yang Oci kasih. Iya, Mas. Oke, Racun malam hari ini mau tikus, minta ya. maaf sama keluarganya sebenarnya ya. Oke, baik. Saya minta dupa yang panjang. Racun tikus. Artinya, kamu Mbak Oci sudah mengalami masa hukuman dong sebelumnya? Belum. Baru seminggu kejadiannya dan pihak kepolisian nggak tahu kalau itu sebenarnya di bawah pengaruh racun tikus yang dikasih Oci. Taunya kecelakaan Oke, baik. Siap. dan dia siap bertanggung jawaban semuanya, Roy. Oke. Termasuk kalau dicari pihak kepolisian. Oke, baik, siap. Nama sang pacar itu siapa? Kamu tahu tanggal lahir dia? Tanggal 28 bulan 6 93. Meninggal di? Meninggalnya tanggal 14 bulan 9 Mhm. 2016. Meninggalnya tahun 2016 atau seminggu yang lalu. Iya. Tadi katanya seminggu yang lalu. Sebentar. Ini saya nggak mau ada cerita yang disembunyikan sebenarnya. Kamu mau jujur semuanya atau mau malah menyimpan cerita? Bikin kita bingung juga. Kapan sebenarnya meninggal? 2016 sudah 2 tahun yang lalu, 2018 tahun lalu, atau seminggu yang lalu di 2019 ini? 2019. Sebenarnya saya mau jujur, Mas. Tapi Saya masih merasa takut. Benar-benar saya merasa bersalah, Mas. kamu pernah dihantui sama arwah mantan pacar kamu ya? Bener, Mas. Bahkan di saat ini pun saya merasa dia ada di belakang saya, Mas. Baiklah. Saya minta bangku kosong satu lagi. Bangku kosong. Kita akan mendengar secara langsung versi dari... Saya masih ngelihat arwah gentayangan sampai sekarang. Masih mengikuti Oci? Iya. Kamu ketakutan sekali ya? Iya, Mas. Apakah kamu membawa fotonya atau apa yang bisa saya lihat sebagai barang bukti? Tidak bawa fotonya, Mas. Saya cuma dapat dari orang pintar, Mas. Dapat apa ini? Maksudnya dapat Dari tadi kamu nggak nyebut orang pintar atau apa-apa. Dapat apa? Saya mau menyebutkan, cuman saya seperti susah dan seperti ada sosok mantan saya, Mas. Apa hubungannya dengan orang pintar itu?
Dikasih Saya apa? takut, Mas. Kamu dikasih apa sama dia? Saya dikasih ini, Mas. Itu apa? Ini supaya mantan saya hilang dan tidak mengikuti saya lagi. Dikasih jimat. Baiklah, saya akan membantu Oci ya, pelan-pelan. Satu-satu kita beresin ya. Tapi Iya, Mas. sebelum itu, saya tuh penasaran banget dengan cerita Oci yang misterius. Bayu, could you please help me? Ya. Yeah, put in here. Tancepin semuanya. Saya pengen tahu. Dan kita akan undang arwah kemari. Mau takut ya? Ngeri aku. Dan saya butuh lonceng juga ya. Untuk manggil arwah. Kita mau melakukan pemanggilan arwah ya. Iya. Saya minta bunga saya yang warna ungu itu deh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kita keluarin yuk. Tiba-tiba jatuh? Iya. Ini kesurupan loh. Ini masuk kayak. Tolong dong, tolong. Kita Tim, keluarin Kru, dulu. FD, Masuk Bang lagi. Oji. Tolong. Bawa keluar. Bawa, Kepala. langsung bawa keluar. Dan kasih air minum ya, langsung bawa keluar. Langsung kasih air minum. Langsung kasih air minum. Sebentar, kasihan. Keluar kamu. Keluar. Oke. Ada air minum, Kang. Udah keluar. Nonton kita kenapa tadi? Apanya? Suara juga dari tadi. Suara dulu deh. Hah? Ada suara dulu, baru tuh. Ada suara duk Iya, gitu ya? ada suara dulu, baru Hah? banyak serupan. Jangan bengong ya. Itu yang masuk siapa, Roy? Dia kesurupan apa? Arwah penasaran. Bye. Kalau kamu datang, kasih unjuk kita semua kalau kamu hadir. Meninggal di hari Selasa ya, Mbak Oci. Iya, Mas Roy. Sudah hadir di sini.
meninggal di hari Selasa ya Mbak Oci? Iya Mas Roy. Kau sudah hadir di sini. Dia bilang dia menderita sekali dan mukanya hancur lebur. Pada saat dia meninggal, dia memakai baju kotak-kotak berwarna biru. Dan jenazahnya terhimpit di dalam mobil sebenarnya. Apakah betul? Kamu ngelihat pas kan kondisi terakhir dia meninggal? Tidak Mas Roy. Saya melihat dia sudah dikafani. Dan saya benar-benar minta bantuan Mas Roy. Sebentar. Saya mendengar serem banget, Mbak Oci. Saya melihat tampilan yang luar biasa serem banget. Pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan itu karena diracun tikus kan, itu Iya Mas Roy. ada pertengkaran di menit sekitar jam 8, jam 9 malam. Apakah itu betul? Betul Mas Roy. Dan saya ngelihat di situ pertengkaran hebat membuat jadi kayak pusing dan dia kayak marah gitu. Dia ada di samping kamu sekarang. Kamu mau minta maaf atau enggak? Dia bilang gini, kok kamu tega sih lakuin ini sama aku? Itu yang saya dapat. Di dalam kamar ada tempelan-tempelan poster-poster sepak bola ya. Benar Mas Roy. Dan di sebelah kamarnya, di sebelah kanan ada banyak frame tentang karya wisata kamu dengan saya melihat jalan-jalan lalu difoto dan itu masih jadi kenang-kenangan dan bilang gini, apakah kamu lupa kita sering pergi bareng? Sebenarnya nggak lupa Mas Roy, cuman dia udah nyakitin hati saya Mas Roy. Saya benar-benar merasa bersalah. Minta maaf ya Ma di sini. Saya minta maaf. Jangan kosong ya. Ini serem banget soalnya. Maafkan saya atas kelakuan saya, perlakuan saya sama kamu. Dia nanya, dia bilang lagi. Oci, dia bilang gini, kok kamu lupa kita sering berdua pergi dan sering makan masakan Padang. Iya kan? Bener Mas. Bahkan itu kesukaan makanannya Mas. Iya, saya ngelihat itu di pikiran saya dan dia hadir di sini. Ada ayam pop. Dia mau berusaha meyakinkan diri kamu bahwa ini loh saya, kok kamu tega sama saya? Itu kata beliau. Saya benar-benar merasa bersalah Mas Roy, tolongin saya. Setiap hari saya selalu dihantuinya Mas Roy. Tolongin saya Mas Roy. Oci, ninggalin pesan sebenarnya. Saat peristiwa itu, dia marah-marah, dia bilang gini, saya minta maaf, kata dia. Karena pada saat di perjalanan dia nangis juga. Dan dia gak sadar kalau dia sudah meninggal waktu itu. Dan dia minta benar-benar kau maafin dia. Dan satu hal lagi yang harus saya bongkar. Kamu minta izin ke kamarnya. Kamu ambil di laci di dalam lemari baju pakaiannya yang ada kunci warna hitam. Di situ ada satu kotak cincin sebenarnya. Benar Mas Roy. Cincin itu tanda bahwa dia sayang sama saya Mas Roy. Tapi kalau kamu sayang, ngapain kamu
dia dengan racun tikus. Lihat deh arwahnya sampai berantakan gini. Kamu bisa minta maaf sama dia. Itu sebenarnya udah berencana untuk menikahi Oci ya. Ternyata dia sudah berencana dari jauh-jauh hari. Aduh, saya sedih banget. Di laci kamar ada lemari warna coklat tua. Dan di situ ditarik lagi ada drawer itu apa ya? Laci. Laci yang kecil. Di dalamnya ada warna kotak cincin warna merah. Kotaknya warna merah, cincinnya gold. Dia menangis sekarang. Saya harus gimana, Mas Roy? Saya sudah berusaha minta bantuan orang pintar, bahkan lebih dari 5 orang pintar. Cuma yang saya dapatkan ini terakhir, Mas Roy. Tapi tidak ada reaksinya sama sekali. Kamu boleh bakar itu depan di meja. Sedih banget loh. Dan dia pengen peluk kamu sebenarnya, tapi nggak bisa. Dan jangan lupa kasih tahu mamanya kalau di kamarnya sebenarnya ada barang-barang milik kamu. Dia pengen kasih kamu loh. Serius beneran. Ini agak susah dipercaya. Tapi semua letak-letaknya aku bocorin. Di lemari coklat, kuncinya hitam. Kemudian di meja belajar yang ada laptopnya. Di situ ada barang yang ingin dihadiahin buat Oci. Saya ingin tahu tanggal lahirnya Oci juga. Oci 30 bulan 8 1996. Ada satu kado yang belum sempat dikasih buat kamu loh. Saya tidak tahu, Mas Roy. Kamu udah kepalang tanggung dan buta sih. Padahal dia simpen barang untuk this year. Kamu mau pegang dia nggak bisa megang kamu. Kamu cuma bisa ngerabain. Lehernya berdarah. Agak hancur di bagian sini. Terus saya harus gimana, Mas Roy? Minta maaf. Saya benar-benar minta maaf dan saya benar-benar merasa bersalah, Mas. Saya bahkan berani menyerahkan diri saya terhadap polisi, Mas. Mas bilang, udah nggak apa-apa. Katanya gitu. Terus dia pengen kamu ambil kenang-kenangan dari dia. Segera lakukan itu. Adanya di lemari coklat tua. Itu amanah dari dia. Baik, Mas. Tentang masalah jimat, dia nggak peduli tentang jimat dan nggak mempan. Terus saya harus gimana, Mas? Kamu harus cerita juga ke keluarganya, keluarga besar. Dan tolong sampaikan, ini saya dengar di kuping saya. Bilang ke saya, tolong sampaikan ke keluarga saya kalau saya butuh didoakan. Baik, Mas. Kalau itu maunya. Sebentar. Iya, sayang, masih. Saya bertanya pada Bim, kamu masih sayang nggak dengan kamu? Dia bilang, masih. Sampein deh sesuatu buat dia biar dia tenang dan gak gangguin. Saya mohon mewakili Mbak Oci, saya minta maaf. Dan saya pengen Bimo jangan datang lagi lewat mimpi. Semoga selesai sampai di sini saja. Oci,
Kalau ada yang mau disampaikan, mau yang diungkapin buat orang yang mungkin pernah bikin salah, tapi dia punya banyak rencana baik buat kamu, buat kalian. Dan kamu udah mengakhiri semuanya. Ternyata dia beli cincin. Dia udah punya niat baik kok. Mungkin dia pernah hilaf, pernah bikin salah, tapi apa itu bikin kamu jadi punya hak untuk racunin dia sampai meninggal? Iya. Terus satu lagi, Bay. Dia bilang gini, saya nggak tahu ini siapa, tetapi kata bilang, saya nggak ada apa-apanya sama Sheila. Sheila? Bener? Iya mas, namanya Sheila. Cuman saya nggak pernah tahu perempuan itu rumahnya di mana. Sekarang dia tuh lagi keluarin unek-unek. Kamu sering nuduh aku terus, gitu katanya dia. Jadi sebenarnya salah sangka. Iya, saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia, itu yang saya baca. Sheila. Saya nggak ada hubungan apapun dengan Sheila katanya. Berarti kamu tega meracunin orang yang punya niat untuk ngebahagiain kamu? Gini, saya pengen ini semuanya kasusnya selesai. Ya. Saya dapat vision dari kamu berpikir kamu yang melakukan kejahatan. Ternyata sebenarnya ini pure accident. Hah? Maksudnya? Jadi ini nggak ada kaitannya sama Oci, Roy, sebenarnya. Ternyata Oci itu punya ketakutan yang berlebihan. Dia berprasangka bahwa dia yang melakukan kejahatan untuk... Jadi nggak ngeracun maksudnya? Menurut versi Bimo, dia itu keserempet dan itu sebenarnya mobil tronton sih, masuk ke dalam kolong. Dan sebelum terjadinya itu, kalian ngalami pertengkaran hebat, bukan? Bener Mas Roy. Sekarang ini dibilang Bimo, bukan salah kamu, tapi dia sangat stres banget pada waktu itu, dan dia banting setir. Akhirnya ada arah yang berlawanan, makanya dari tadi rusak mukanya. Sekarang saya mau menyampaikan pesan dari coba untuk kamu lepasin deh perasaan bersalah kamu. Semuanya tidak menyalahkan kamu. Dan kemudian kamu ambil di laci yang warna hitam itu, yang kuncinya hitam. Dan jadilah itu buat kenang-kenangan dan akan pergi selamanya. Dan sekali lihat di kepala saya juga minta maaf sama kamu karena sering marah-marah. Itu dia. Ada yang ingin sampaikan sebelum dia pergi? Saya ingin menyampaikan. Ngomongnya ke sini. Kamu deh. ngomong langsung. Ini dia. Ada di depan kamu. Orang yang tadinya punya niat untuk ngebahagiain kamu. Saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau ini seperti ini. Saya benar-benar merasa bersalah. Saya akan bertanggung jawab. Bahkan saya akan menyerahkan diri saya terhadap polisi. Sebenarnya ini adalah ketakutan kamu sendiri, Oci. Dan gak ada kaitannya dengan... Ternyata, pada saat kau mencampurkan itu, dia belum sempat minum. Jadi nggak ada pengaruhnya apa-apa. Pada saat itu, ada namanya Mbak Emma. Kamu tahu Mbak Emma? Satu neni di dapur tersebut. Ada gelasnya, kemudian gelasnya keburu dicuci sebelum diminum. Kamu bisa tanya Mbak Emma, kata kuncinya Mbak Emma. Jadi ada minuman, ada makanan,
Jadi yang sebenarnya nggak sempat dimakan. Iya, dimasukin ke semua gitu minuman sama makanannya. ini kamu boleh kopek-kopek Da- da- supaya ditabur di itunya sebagai permohonan menyesal. Padahal sebenarnya pada saat disajikan makanannya, keburu Mbak Emma, asisten rumah tangga, membereskan itu semuanya karena sudah dingin. Dan Mbak Emma sama sekali nggak tahu kalau di dalamnya ada apa-apa. Dan ternyata pas lagi mau ngambil dan mau makan, ternyata dia buru-buru harus pergi. Jadi dia nggak sempat makanan yang diracunin gitu. Dia sempat memegang doang tetapi tidak diminum, kemudian gue harus pergi, ke distract pikirannya. Dan akhirnya ternyata dia itu meninggal karena kesal dan banting setir. Dan seolah Oci melihat ini kamu yang melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya waktu disajikan makanannya sudah dingin dan keburu diangkat sama asisten rumah tangga yang bernama Emma. Jadi ini meninggalnya bukan karena Kamu perilaku racunin. kamu, bukan karena kamu. Tapi Mas, itu memang benar-benar saya yang melakukannya Mas. Saya yang menaruh racun itu ke sebuah makanannya Mas. Oci, ini semua sudah terungkap dan Roy bisa ngelihat melalui visionnya bahwa dia nggak sempet makan makanan yang kamu Iya. bikin. Keburu diambil sama asisten rumah tangga. Kamu bisa cek nanti itu kebenarannya. Mungkin selama ini kamu hidup sama rasa bersalah yang bikin pikiran kamu kacau sampai kamu datang ke paranormal, ke apa nggak tahu, ke dukun untuk minta jimat ini itu. Ini Mas jimatnya Mas. Bakar sekarang. Arwah masih di kursi ini, Roy. Masih. Dia menangis terseduh-seduh gitu loh. Kamu tahu nggak, rasa bersalah kamu tinggi membuat halusinasi kamu jadi berlebihan. Siluman macan. Macan, Roy. Kamu jangan Jangan panik, jangan panik, jangan panik. jangan panik, jangan panik. Kamu jangan panik. Kabur sana, kabur sana. Air dan bunga. Air kembang, air sama kembang. Cepetan. Oh, kayak gitu. Kamu nggak apa-apa tadi. Kena pegang sama dia. Kena pegang tadi. Harusnya di situ kalau kayak gitu kita nggak bisa bikin gerakan tiba-tiba. Kamu lihat saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wait a minute.
bunyiin bel terus ya, Roy. Kalian fokus ya. Fokus sama saya. Fokus. Fokus. Kamu duduk sama saya. Fokus sama saya. Fokus saya. Ambil lilin dulu. Langsung dibawa keluar aja ya, Roy. Kita langsung bawa keluar. Langsung dibawa aja. Kita langsung bawa keluar. Tolong bawa aja. Sepatunya nanti tolong dibawa ya. Pak, security. Kamu duduk silakan. Luar biasa. Kamu tadi pegang gitu nggak apa-apa, Roy? Enggak sih, cuma agak dia tuh tangannya agak kenceng aja, jadi kesannya agak nyakar sih, cuma neken doang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan ternyata saya bisa ngambil kesimpulan bahwa Mbak Oci mengalami halusinasi dan ketakutan diri dia sendiri. Dan ketakutannya kayaknya karena pengaruh jimat yang dia punya ya? Betul, dan pengaruh jimatnya. Dan saya simpulkan ternyata arwah setelah saya melihat berbagai versi dari Mbak Oci dan Mas, ternyata dia Oci itu punya ketakutan tersendiri kalau dia yang ngelakuin. Ternyata sebenarnya nggak ada. Makanannya, minumannya udah dibuang sama mbak asisten rumah tangga. Dan Seperti sebenarnya meninggalnya ini murni karena kecelakaan. Murni akibat kecelakaan dan arah balik. Jadinya dengan kecepatan 180-an, kemudian nabrak di tronton yang sangat besar sekali. Tapi dia punya rasa bersalah karena pernah melakukan itu. Dia pikir karena di bawah pengaruh racun akhirnya kecelakaan. Betul. Sekarang aja tadi bohong ya. Itu dia makanya kesana Iya, ngomongnya ceritanya kesana sini ceritanya gitu. jadi gak jelas. Tapi sekarang arwahnya gimana, Roy? Arwahnya sudah pergi dadakan, langsung di gitu Udah ketika dia meninggalkan pergi Oci ya. juga. Jangan pernah membuat keputusan dalam keadaan marah, karena jurang penyesalan akan menganga di setiap langkah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjual minuman keras beracun. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Isal. Selamat malam Selamat malam. dengan Mas Isal. Ya, Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? saya ini adalah penjual miras oplosan. Dan nggak tahu kenapa, saya ketahuan warga. Dan rumah saya dihancurkan. Nggak tahu kenapa? Iya. Oke. Dan akhirnya, saya dan bapak saya
kena sakit keras. Dan rumah saya dilempar telur. Dan dibikin oleh dia sakit-sakitan. Sekaligus sama saya juga. Dan Mas Isal, sebentar, pelan-pelan ambil nafas biar lebih tenang supaya kami bisa memahami ceritanya. Boleh saya ulang ya. Jadi Anda penjual miras oplosan. Masyarakat tidak suka, masyarakat Membakar tadi ya? Enggak. melempar dengan telur. iya. Lalu betul. setelah itu Lalu orang setelah tua itu, Anda sakit. orang tua saya sakit. Dan saya juga pun ikut sakit. Kemudian tidak terima, saya pergi ke dukun untuk membalas dendam. Balas dendam dari orang tua Anda. Iya. Kepada Saya siapa? tidak terima karena orang tua saya dibikin sakit-sakitan Sama warga. sama warga itu, salah satu dari warga itu. Salah satu dari warga yang menjadi provokator lah, Iya. diduga sebagai provokator. Iya, betul. Oke. Jadi saya tidak terima dan akhirnya saya ke bawah mimpi oleh manusia kepala buntung. Itu mimpinya sejak Anda ke dukun mau membalas dendam kepada warga itu. Iya, sejak saya ke dukun untuk membalas dendam kepada salah satu warga itu. Lalu saya dikasihlah oleh dukun itu sebuah jimat, yaitu kain kafan dan kalung ini. Dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk menghilangkan manusia kepala buntung itu, karena saya sudah tobat, sudah bersih dan tidak mau mengulanginya kembali lagi. Manusia kepala buntung itu datang lewat mimpi atau wujudnya Saya nyata? lewat mimpi. Lewat mimpi. Iya, betul. Dan itu mimpi datang setelah Anda ke dukun. Iya, betul. Dan sampai sekarang mimpi itu masih sering Masih muncul. sering mengganggu saya. Jadi manusia kepala buntung itu masih sering terngiang-ngiang di kepala saya. Lalu dendam Anda ke warga Iya. gimana? Sudah terbalaskan? Belum. Jadi ke dukun Jadi ke untuk dukun, balas dendam tapi tapi nggak ada belum. pengaruhnya, nggak ada efeknya ya? Nggak ada pengaruhnya. Tapi justru Anda malah dihantui mimpi yang Iya, menyeramkan dulu. tadi. Betul. Bang Isan. Woi, bro. Tuh, tumben lu. Masuk, masuk. Tutup dulu. Wih, mantap. Mantap. Wah, keluaran baru nih. Banyak stok. Mau berapa lu? Stoknya harga nih. Wes, mau sekanya. Mau berapa lu? 3 aja dah. Gak kurang lu. Kagak. Lu mau mana? Tempat biasa. Emang udah aman lu? Aman lah. Serius lu? Ntar ngikut sana ya? Mas, tenang. Ntar gue sono. Ntar malam. Oke, siap. Serius nih? Yes, gampang tuh mah. Oke, hati ya. Woi, Sal. Ada apa nih? Apaan di sini? Ada apa nih? Ada apa nih? Lo nggak jual miras kan? Kagak, gua gak. Yang bener lo. Bener jual ngambil miras. Gua periksa ya. Silakan. Bisa dalam. Lu jual miras di sini. Lu ngaku. Kagak. Mana ada yang mati di sini ya? Kagak. Lihat aja lo ya. Kemarin pada banyak yang mati di sini gara-gara lu dong. Nah, ini dia nih. Ada tuh. Ini buktinya nih, ah. Lu mau bohong apa lagi lu? Ini buktinya nih. Udah kebukin aja. Awas lu, jangan jual miras di sini lagi lu. Kita warga lu, banyak orang yang mati di sini lu. Awas lu ya, jangan jual miras di sini ya. Kabut. Dan malam ini datang ke menembus mata batin Iya. supaya bisa menghilangkan semua gangguan Iya. dan mimpi buruk itu. Iya, termasuk saya ingin mengusir kepala buntung itu dalam diri saya, dalam mimpi saya. Dalam mimpi Iya. Anda mau usir itu ya. Ini kayaknya sering kali ya. Iya, sampai sekarang sering menghantui. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi malam hari ini ya Mas Isal. Tapi kami harap Anda bisa menceritakan semua dengan tenang supaya teman kami bisa memberikan solusi dan melihat semuanya dengan jelas. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Isal tinggal di rumah bernomor 40. Lahir tanggal 14 September 1995. Dia memiliki ambisi yang sangat kuat dan selalu mencari sesuatu yang menguntungkan hidupnya, tanpa memikirkan akibat yang akan menimpa dirinya. Saya melihat Isal terlibat perang mistis dengan seseorang yang sangat membencinya. Perang itu berujung teror yang selalu mengganggu kehidupannya sehingga hidupnya menjadi sial. Sungguh menyeramkan sekali. Ketika saya melihat Isal, saya melihat satu bau amis yang muncul dari leher seseorang yang tergorok. Hantu kepala tanpa badan. Menyeramkan sekali. Hantu kepala tanpa badan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Isal dengan tanggal lahir 14 bulan 9 1995 dan nomor rumah 40. Isal adalah penjual minuman keras oplosan, tapi diprotes oleh warga. Ada seorang provokator yang bahkan melempar telur ke rumah. Orang tuanya Mas Isal sampai sakit, dan Mas Isal juga sakit. Lalu Anda ke dukun untuk membalas dendam kelakuan si provokator ini ya, sang provokator ini. Tapi justru dendam tidak terbalas, malahan sekarang Mas Isal sering mendapatkan mimpi buruk, yaitu didatangi manusia kepala buntung. Ada badannya, tidak ada kepalanya, begitu ya. Makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa menghilangkan semua mimpi dan gangguan-gangguan itu. Dari sana Mas Isal mendapatkan jimat kalung itu ya. Betul. Dendam yang tak terbalas. Dendamnya tidak terbalas. Jadi sang provokator juga nggak apa-apa karena maksud tujuannya ke si dukun untuk balas dendam ke provokator yang lempar telur. Tapi ini tidak terjadi, tidak terbalas. Justru malah Isalnya sering dapat mimpi buruk. Oke. Gimana, Roy? Ya, saya terawang. Sebenarnya dia itu berceritanya tampaknya muter-muter ya. Ya, betul sekali. Terlihat tidak ada center point yang langsung des gitu. Iya. Itu yang saya rasa. Bolak-balik terus. Iya. Bolak-balik. Susah dipahami tadi. Susah dipahami ceritanya. Dan saya merasakan sebenarnya sebagai terkait dengan penjual minuman oplosan ya, terkait bidang kamu tersebut, ada beberapa korban yang sudah ada dong harusnya. Nah, sering. Jadi saya ngeliatnya ada keterkaitan kayaknya, baik. Jadi apa yang dia tanam itu, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan yang buruk ini, yang berhubungan dengan miras oplosan, itu menimbulkan korban. Nah, ada satu keluarga, beberapa keluarga yang kecewa dan sedih karena kehilangan. Oke. Gitu. Jadinya saya curiga juga dan khawatir juga, mungkin ini bagian dari karma buruk kamu kali ya. Jadi papanya mereka nggak terima anaknya digituin. Oh, orang tua para korbannya ini tidak terima. Baik, siapa yang nggak bisa siapa yang bisa, nggak ada yang bisa terima. Makanya jadi akhirnya sang keluarga itu bela mati-matian gimana caranya lewat jalur apa yang magis mungkin. Seperti itu. Tadi saya lihat jantungnya bergeraknya cepet banget loh. Duk gini. Kayak gitu. Kenapa itu dia berdebar seperti itu? Wah, dia kayaknya mungkin nervous atau grogi karena mungkin ditonton banyak orang dan mau menceritakan itu tapi agak terintonasi, artikulasi semuanya verbalnya juga ini kepotong-potong. Santai aja, relax. Intinya yang kalau saya bisa garis bawah ini biar nggak salah paham, orang tua yang di anaknya sampai sakit
Anaknya sampai sakit-sakitan gitu, papanya bete gitu. Akibat nggak terima. Akibat oplosan. Tuh loh maksudnya. Begitu. Jadi sebenarnya ini ceritanya jadi susah dipahami karena memang ceritanya disampaikan dengan cara dan kondisi yang gugup atau ketakutan. Oke, baik. Sekarang dengan dia datang ke dukun, lalu kemudian dia mendapatkan jimat, itu apa pengaruhnya buat Isal sendiri, Roy? Pengaruhnya buat Isal sendiri sebenarnya untuk anti kebal, Supaya versi dukun ya gitu loh. Tapi kita tidak pernah tahu, belum ada penelitian khusus untuk jimat itu. Dan kedua untuk kewibawaan dia supaya dilihatnya dihormati orang. Nah, saya ambil ya. Tapi tadi jimatnya katanya buat ini juga ya, mimpi apa? menangkal mimpinya itu. Mimpi didatengin arwah yang tanpa badan nggak ada kepalanya gitu. Badan nggak ada kepalanya. Iya. Apakah ada kaitannya atau tidak ya? Oke. Mas Isal, mimpi itu sering datang setelah Anda datang ke dukun kan? Iya. Sering muncul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Seperti apa? Datangnya tuh ngapain sih? Iya. Badan tanpa kepala itu. Pas saya tidur, itu tiba-tiba istilahnya langsung panas dingin. Tuh, panas dingin. Pas habis itu saya tiba-tiba nggak enak gitu, pusing kepala saya. Maksud Mas Bay mungkin didatenginnya gimana gitu? Apa dia mengancam atau? Ya dia mengancam. Dia datang nakut-nakutin Anda, Iya, dia mendatangi mengancam. Anda gitu. Iya. Pas dia datang mengancam untuk lebih parah lagi sakitnya pada bapak saya. Oh, ke orang tuanya. Iya, ke orang tuanya. Iya. Datang ke mimpi mengancam biar orang tuanya lebih sakit lagi. Iya. Iya. Oke. Saya cukup mengerti lah ya. Ya, itu ada hubungannya sama dukun yang dia datangi ya, Roy? Ada hubungannya dengan dukun yang dia datangi sih sebenarnya. Dan saya tuh ke distract deh dengan, saya minta kain hitam. Saya ke distract sekali dengan kalung yang dia pegang, dia pakai. Aneh gitu ya? Aneh sih. Ini apa sih sebenarnya, Mas? Isinya pernah dilihat nggak? Belum pernah ngeliat, soalnya ini kata dukunnya itu dipakai saja gitu, supaya Selalu istilahnya dipakai? mimpinya itu tidak datang lagi. Ternyata tidak, masih aja teringat di pikiran saya. Masih terus Gitu. datang. Sampai sekarang. Pas datang juga aku langsung fokus ke kalungnya. Iya, kelihatan jelas karena banget soalnya. gimana ya? Kelihatan menonjol banget gitu. Iya. Ini saya gambarkan hantu tanpa kepala. Ini saya gambarkan hantu tanpa kepala. Dan saya ngelihat di sini dalam vision saya, hantu kepala ini darahnya sampai muncrat kemana-mana, bersimbah darah. Terus udah gitu, ini menjijikan dan disgusting. Ini bener-bener muncratnya banyak banget darahnya sampai kayak gini. Oh iya, menyeramkan pasti. Kebayang nggak ya setiap hari dapat mimpi begitu? Teror sih. Iya. Ini teror yang menyeramkan. Kakinya putus. Oh, nggak lengkap juga bawahnya. Enggak. Jadi kakinya putus gini. Dan Apa ususnya mungkin korban juga ya? Saya rasa ini adalah korban. dia minum oplosannya dia. Bukan? Gini. Sebenarnya ini adalah korban dari dia nih, si Isal. Tampaknya memang Isal tuh
sebenarnya di luar dari sini ya, Isal tuh gampang mengobrol janji. Terkadang seseorang bisa bunuh diri atau melakukan tindakan-tindakan bodoh akibat Isal kasih harapan-harapan. Entah itu laki, entah itu perempuan, dan kamu harus jaga gitu. Orang udah ngarep-ngarep, tiba-tiba ya itu lagi nggak konsen di jalan, tiba-tiba kelindes kereta. Ini korban karena kecelakaan kereta, Roy. Iya, jadi akar permasalahannya Isal tahu ya. Orang udah expect banyak, udah menaruh harapan yang begitu tinggi dan besar, tetapi pas hari hanya orang yang nunggu-nunggu pengen banget malah nggak ada. Itu bikin orang jadi depresi dan gendek sih. Iya. Dan tiba-tiba ya kecewa. Tiba-tiba ada mobil lewat, push. Dan tiba-tiba ya itu contohnya. Dan kalau saya lihat sih kereta ya ini ya. Tidak secara langsung Isal yang bikin, bukan, tetapi Isal pemicu emosi itu muncul. Akhirnya dia jadi seperti ini, Betul. kecelakaan. Dan makanya mungkin arwah ini nggak terima, terus datang ke Isal. Iya. Itu korban perasaan, baik. Jadi bukan korban mirasnya itu apa minuman Sesa- oplosan tadi. Sama-sama minum sih, Mbak. Sama-sama. Dia minum juga sih sebenarnya. Gak Hasil diterima. jualan diminum juga. Apa, sorry? Ya hasil jualan diminum juga, dia bilang. Iya. Iya. Jadi intinya, Mas Isal, saya tanya lagi nih, sekali lagi biar nggak muter-muter lagi. Tegas deh, the point. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menghilangkan sosok kepala buntung itu dari dalam diri saya dan mimpi saya. Apakah bisa untuk dihilangkan? Menghilangkan kepala buntung dan mimpi. Iya, Dari di dalam mimpi dirinya? saya. Emang dari dirinya dulu ya? Dari mimpinya maksudnya. Mimpi aja berarti ya. Iya. Nggak pernah datang ya. Wah, suka ngeri nih. Ya kita mau panggil Jangan arwah goyang-goyang. kepala buntung itu, Roy. Iya, kita berusaha sih. Saya ingin mengungkap misteri satu persatu. Sebenarnya apa yang terjadi? Isal masuk ke dalam pikiran kamu. Hapusin dendam. Dan saya ingin kembali ke mimpi buruk itu. Saya nggak yakin ini Isal beneran. Kenapa cium bau yang nggak enak? Saya nggak cium bau bunga atau bau amis ya. Kamu mau nanyain sesuatu gak? Ini udah kerap masuk kan? Selamat malam. Kalau kamu bisa mendengar saya, kasih tanda, gerakan tangannya. Jangan sih. Apaan sih? Kaget banget. Ini bukan Bang Isal ya? Kenapa kamu manggil saya? Kamu siapa sebenarnya? Kamu tak perlu tahu siapa saya.
Ya mungkin saya nggak perlu tahu siapa kamu dan nama kamu siapa. Gak penting juga buat saya sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan saya adalah kamu mendiami tubuh seorang pemuda yang tidak bersalah secara gaib. Kalau saya minta kamu untuk keluar, kamu bersediakah? Tidak, saya tidak akan keluar dari kubu ini. Ada alkohol gak? Alkohol dengan gelas. Alkohol ditaruh di gelas. Atau something tea maybe, I don't know. Kamu yang selama ini datang ke pemilik badan ini ya? Iya, Mengganggu dia? iya, Untuk apa sebenarnya? karena saya tidak terima. Tidak terima karena apa? Karena saya dibunuh. Sama dia? Iya, Sama anak ini? iya. Oh my god. Bener yang kamu bilang tadi. Iya. Kamu serang langsung. Bagaimana ceritanya? Jangan langsung. Saya udah minum sedia. Miras. Sekarang mau kamu apa nih? Saya mau bikin tambah sakit keluarga dia. Bukannya udah sakit ya mereka ya? Saya ngelihat anak Itu ini. belum cukup dendam saya ke keluarga dia. Ayah ibunya pun sudah cukup menderita, Tata. Belum. Saya perintahkan kamu keluar. Kalau nggak saya pakai cara kasar. Mau kasar atau mau damai? Tapi tetap saya nggak bisa dealing dengan deal-dealan dengan makhluk halus sih. Hati-hati ya. Ini bau busuk banget di sini, Roy. Iya, bau busuk banget dari tadi makanya. Mau apa kamu? Mau lawan saya? Mau lawan Bayu? Mau mencengkeram bintang tamu kita? Sampai kapanpun saya tidak akan keluar dari tubuh ini. Kita harus ngambil. Ngambil jimatnya dia. Enggak. Saya harus bersihin dia nyadar dulu, baru saya ambil yang utamanya, baru dieksekusi. Kenapa kamu takut sama saya? Masih ada, Roy? Masih ada lagi. Masih ada lagi di kantungnya. Kantong celananya. Jangan berani-berani nyentuh jimat saya. Aneh ya dia, jalannya merangkak gitu ya. Jangan! Kita mesti cepet, Bay. Jangan!
Kalau kamu pegang bahaya. Jangan dari jauh aja. Jangan dipegang. Sini ya. Saya masuk. Bahaya. Jangan. Hati-hati. Jangan deket. Iketannya. Coba lihat tangannya. Kakinya Enggak. nggak kena. Itu udah kebakar. Tapi satu jimat itu belum kebakar loh. Careful, bye. Careful. Udah semuanya udah kita ini ya, kita bedah ya. Iya. Kita udah bongkar semuanya. Mau apa lagi sih kamu? Mau apa lagi coba? Hah? Pecah. Itu tadi apa, Roy? Itu tadi benda-benda gaibnya si yang punya tubuh. Jadi ini tuh rumahnya si jin-jin tadi udah kita bakar langsung bush gitu. Jin terbuat dari berbagai macam kan. Ada yang jin api juga. Dan itu saya tadi ngelihat dia dibakar langsung meledak. Dan ada banyak fenomena aneh ya ternyata ya yang ingin nunjukin eksistensinya sang siluman iblis ini. Masih belum mau pergi, Roy. Belum. Terakhir kalau saya kasih kesempatan kalau masih belum sembuh, belum sadar, saya pakai cara yang agak kasar. Mau apa? Mau apa? Kau mau apa lagi di sini? Siapa namanya? Dia. Hah? 30 tahun nama saya. Kok saya lihat ini suara kayak ada di goa-goa gitu ya. Kayak penghuni goa loh. Mau sampai kapan kamu kayak gini, hah? Orang tadinya simpatik, orang tidak akan simpatik lagi loh sama kamu. Keluar atau tidak, atau saya paksa keluar. Mau keluar baik-baik atau pakai cara kasar? Okay. I got the point. Mas Isal, kamu dengar saya? Iya. Saya Roy. Iya. Bisa dengar, Mas? Iya, Mas Isal. Ini tadi begitu dia sadar, kenapa ada suara tadi seperti itu, Roy? Jadi waktu ketika dia sadar, aura negatifnya langsung mencelat ke sana. Sekarang udah pergi tapi dari sini. Tampaknya sudah. Langsung pergi dan mencelat ke tempat yang lain. Ini korbannya mau balas dendam loh. Kamu melakukan hal sesuatu yang buruk sekali sama korban ini. Mas Isal, saya pengen pesan.
Kamu 92 ya? Ya, 95. 95. Berarti which is umurnya berapa ya? 23, 24. Mas Isal, saya mau bacain kamu bener-bener nih kali ini. Saya belum pernah ngelakuin ini ke orang lain. Saya meramalkan di dalam kehidupan Mas Isal itu sebenarnya tidak ada banyak orang yang simpati dan respect sama kamu. Karena self confidence-nya itu low. Gak punya rasa percaya diri. Iya, jadi nggak punya rasa percaya diri. Saya pengen pesan buat Mas Isal, kamu harus kerja keras mati-matian sekarang supaya kamu dipandang orang enak gitu loh. Jadi punya status sosial yang stabil. Status sosial itu bisa bikin siklus pertemanan menjadi lebih banyak, dan saya mohon supaya Mas Isal umur 23 ini bener-bener gunain waktu. Nah, baik. Toh kalau kamu bagus dan itu kan kamu sendiri yang senang. Gitu kan? Iya. Dan di usia 23 banyakin belajar lagi yang baru-baru gitu loh. Jangan terlalu apa ya? Ini kamu penjual minuman ya. Iya. Iya. Dan saya rasa ada yang lebih oke lagi lah ya selain penjual minuman. Apalagi oplosan itu kan sebenarnya juga melanggar hukum. Iya. Gini loh. Ilegal. Ya masih banyak Isal yang bisa dikerjakan. Iya. Jadi kayak antar jemput online, ya kan? Iya. Ojek online mungkin. Banyak hal. Isal, saya mohon supaya kamu dengerin saya ya. Dengerinnya jangan dengerin gini sampai gini. Dengerinnya benar-benar gini gitu. Karena kita hidup nggak cuma modal tampang atau modal ini doang gitu, orang anak yang kaya atau apa, enggak, tapi ini itu yang mau aku tembak di bagian situ ya gitu deh. I don't know, dia asik. Kamu kan ngerti ya? Jadi Mas Isal, apa yang Roy sampaikan tadi bahwa sebenarnya masih ada kesempatan yang jauh lebih baik di luar sana yang bisa membuat Mas Isal justru jadi orang yang lebih berhasil dibandingkan sekarang. Ada banyak hal yang harus menjadi prioritas dan menjadi perhatian, tapi yang pasti kekuatan kepribadian, otak, dan juga mungkin sikap itu akan menjadi Mas Isal orang yang dipandang, bukan justru malah menjual hal-hal seperti ini. Lagi ada korban. Yang ini korban ini, apa yang harus dia lakukan, Roy? Kamu benar-benar doain kepada almarhum supaya bisa tenang dan diterima di sisinya. Dan jangan lupa setiap kali kamu muslim kan? Kamu ada percaya Tuhan? Islam punya agama? Iya. Ya, kamu doa aja. Saya berdoa semoga arwah almarhum ini tenang di alam baka. Iya, walaupun ini tidak secara langsung akibat perbuatan kamu, tapi kamu punya bagian dari kejadian ini. Bisa dimengerti, Mas? Bisa. Sylvia, ada yang mau disampaikan? Ya pokoknya Mas hidup lebih baik lagi setelah ada kejadian ini, bekerja dengan yang lebih halal lagi, penghasilan yang lebih halal, karena miras ini kan juga selain membahayakan emang diharamkan juga gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ada kejadian ini Mas bisa bekerja lebih baik lagi, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Iya benar, apalagi oplosan lagi. Iya, oplosan itu membahayakan orang banget loh. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih, sebentar lagi aja. Kalau gitu Mas Isal, kami harap yang terbaik buat Anda. Anda boleh meninggal studio. Selamat malam. Selamat malam. Jika penyesalan dijadikan pengalaman, maka pelajaran besar akan terkandung di dalamnya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Oci dan Isal. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Dan kita lihat tadi, Isal adalah seorang penjual minuman oplosan yang justru banyak korban yang jatuh karena perilakunya. Sementara Oci tadi juga dia adalah nggak tahu, dia merasa bersalah begitu besar, dia pikir dia membunuh pasangannya.
Jadi dia sering dihantui dan Iya. bahkan menggerakkannya datang ke dukun yang akhirnya malah berbuat mistis. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, jadi Oci itu bener-bener karena ketakutannya dia sendiri, perasaan bersalah sendiri, udah gitu mikirnya macem-macem. Dan sebelum kejadian hari H, dia itu selang beberapa jam itu punya pertengkaran sendiri. Iya, menurut saya sih, saya sedih dengan kisah asmara yang telah terpisahkan seperti itu. Apalagi kita tadi berusaha mendatangkan arwah sang pacar ya, nah bernama Bimo, dan bahkan dia memberitahu loh ada rencana-rencana planning itu belum terwujud, Iya, malah sayang dia sekali kasih ya. tahu loh. Dia berusaha untuk mewujudkan kebahagiaannya Oci, Iya, tapi justru Oci berusaha sebaliknya, Iya. membunuh pasangan. makanya kalau ya susah dibilang lah ya. Kalau Isal saya ngerasa dia nggak punya banyak teman, kurang berbicara. Lalu kemudian saya ngerasa Isal harus, ya saya rasa Isal lebih banyak bergaul lah ya, soalnya dia banyak Dipendem juga. banyak kali dipendem ya. juga seperti itu. Baik, mudah-mudahan dua-duanya akan lebih baik setelah dari Iya. sini ya. Amin, Sylvie, pastinya. gimana? Tanggapan kamu? Aku sih lebih ini ke Oci ya. Soalnya dia terlalu gimana gitu ya. Dia Kasian. udah kayak udah mau merencanakan gitu. Udah itu kan udah berencana membunuh orang lain, walaupun sebenarnya enggak kan tadi ya. Enggak. Tapi ya mungkin dia sampai ngerasa bersalah gitu karena dia sudah berencana membunuh pasangannya sendiri dengan apa sih, dalih tadi selingkuh lah, dia curiga, padahal kan kenyataannya enggak. Jadi pelajaran buat kita juga sih, kalau ada masalah dengan pasangannya lebih baik dibicarain dulu Iya, ya, bener. daripada ada Da- hal-hal negatif kayak gitu sih. Aduh, Iya, benar. Jangan langsung ambil kesimpulan Iya, atau jalan betul pintas banget. menggunakan hal-hal mending mistis. diobrolin Aduh. dulu. Oke. Iya. Baik, Sylvie terima kasih Iya. sudah datang ke Menembus Mata Batin. Makasih banyak. Kamu masih dingin? Oh enggak, iya aku balikin aja. Mau kamu bawa? Gak usah. Oh, Ntar iya. aja aku pinjam lagi ke rumahnya. Oke. Bisa aja nih, Bayu. Aduh, Terima kasih Mas Bayu. sama-sama Sylvie. Itu nanti ada harum-harum aku loh. Harum-harum mawar melati. Berarti lu nggak usah cuci dulu, Bay. Lu Oke, masuk. kalau gitu gue simpen. Pakai aja ya. Ya, Kok jadi dingin sekarang? anggap aja itu aku yang meluk. Kamu yang meluk? Iya. Udah dipakai sama aku. Oh, udah dipakai sama kamu jadi kamu. Ayah, mau diratin dulu? Iya. Oke. Kalau orang baik, orang juga baik. Kehidupan setiap orang berakhir pada cara yang sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana dia hidup dan bagaimana dia melepas nyawa. Ikuti kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.